Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainun Zuhro dengan NIM 201105020022. Di sini saya akan berpendapat dan juga mereview materi dengan judul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini juga disebut dengan ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, diagram perekonomian dua sektor ini meliputi dari faktor barang dan jasa, kemudian rumah tangga konsumsi, kemudian pasar faktor barang dan jasa, pasar faktor produksi, kemudian rumah tangga produksi. Nah, yaitu di mana dalam siklus tersebut tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali, karena di situ hanya meliputi terkait produsen dan konsumen. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Dari mana saja aliran pendapatan dari dua sektor ini? Yang pertama yaitu sektor perusahaan, menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Artinya di sini perusahaan menggunakan tenaga kerja, modal itu dari rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Jadi rumah tangga ini apa yang mereka dapatkan, pendapatan mereka akan digunakan untuk konsumsi mereka. Yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Artinya jika ada uang lebih dari pendapatan mereka akan ditabungkan kepada institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi, seperti mereka ingin menanam modal, ingin menambah mesin ataupun gedung, itu mereka meminjam tabungan rumah tangga tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Mengapa ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan? Karena pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Semakin besar pendapatan rumah tangga konsumsi, semakin besar pula pendapatan masyarakat. Maka mereka akan semakin besar juga untuk melakukan pengeluaran untuk konsumsi mereka. Yang kedua, untuk kita bisa menyeimbangkan antara konsumsi dengan pendapatan, pengeluaran dan penerimaan, itu kita harus tahu tentang kecondongan konsumsi. Ada kecenderungan mengkonsumsi marginal dan juga ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Di situ sudah dijelaskan dalam video Bapak dosen, linknya sudah ada di deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu kecondongan menabung. Jadi antara konsumsi dan menabung itu harus seimbang supaya kita sejahtera dan merata. Yang ketiga yaitu fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu suatu fungsi yang mengabarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi dengan pendapatan nasional, fungsi tabungan sendiri yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Apa sih fungsi tabungan ini? Nah, fungsi tabungan ini bisa untuk berinvestasi. Investasi adalah penanaman modal atau juga dikatakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk perusahaan, seperti menambah modal terkait kita menambah mesin, menambah gedung, itu juga digunakan untuk siklus produksi perusahaan. Mungkin sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.